Dulu orang nyulik orang, ataupun yang saya bilang tadi, intel yang berada di dalam saya itu nggak ada yang pakai seragam. Ya, ya. Sekarang ampun deh, orang mukulin orang pakai seragam di Terang-terangan, depan markas. Ampun deh, Iya, iya. saya gemeteran, kaki saya kencing-kencing ya. Kayak gitu, kok ini saya udah setua ini, di zaman saya 20-an tahun kok balik lagi, bukan dejavu lagi gitu loh. Iya, iya. Kayak gitu. Malah Terus orang agak lebih vulgar ya. pemakaman, Iya, iya. kayak gitu. Ini keadaan yang sangat memprihatinkan bagi saya, Mas. Kayak gitu. Iya. Sangat sedih kita menghadapi fenomena hari ini. Ya, kita ada di obrolan menolak lupa. Perbincangan seputar sejarah perjuangan mahasiswa, para aktivis buruh, seniman, dan semua elemen masyarakat bergerak bersama di sepanjang reformasi. Kita sekarang ada bersama dengan Bung Bambang, lengkapnya Bung Bambang Sripujo Soekarno Sakti. Panjang sekali namanya. Siap. Bung Bambang. Ya, Bung Bambang dulu di elemen Forum Kota. Mewakili Simpul Masa Unkris. Simpul Masa Unkris, Ya. Universitas Krishna Dwi Dwi Payana. Ya. Nah, ya kita berbicara soal bagaimana aktivitas di seputar menjelang reformasi pada saat situasi sedemikian represif, ya situasi yang tidak demokratis. Nah, kita ingin gali pengalaman Bung Bambang pada saat itu. Pada saat itu situasi kondisi mahasiswa, pergerakan mahasiswa pada saat itu tentu dengan berbagai tantangannya dan sedemikian berat ya. Apa pada saat itu yang Bung Bambang lakukan bersama dengan teman-teman di Unkris? Oke. Berbicara reformasi, itu tidak mungkin kita tidak berbicara tahun 1995, 96, 97. Ya, itu satu rentetan Itu ya. satu rentetan. Jadi pada saat SMA itu saya lulus tahun 1995, orang tua saya itu PDI Promega. Oke. Ngumpulnya tuh di Tegalan sama bapaknya Anggun C. Sasmi, namanya Bapak Darto Singo dan kawan-kawan seperti itu. Sehingga saya tergerak untuk lihat apaan sih ini politik seperti itu. Itu di Jakarta ya? Di Jakarta, 95 itu udah kok ada perebutan-perebutan nih 96 ini. Ada yang namanya Pat Armidi Suharjo. Lalu proses-proses ada apa nih gitu kan. Ternyata Orde Baru saat itu sedang ingin mengambil partai PDI. Ya, mengambil alih partai ya. Kayak gitu. 96, 97 itu pemilu. Pemilu yang seharusnya saya pertama kali ikut nusuk. Ya, pemilu terakhir Orde Baru ya. Iya. Pemilu itu harusnya saya ikut nusuk. Tapi 97 itu ternyata mereka main curang. Gitu loh. Main curang mereka. Semua sudah di partai PDI-nya sudah diambil. Yang ikut pemilu adalah ketua umumnya Bapak Suryadi pada saat itu. Sehingga orang-orang yang ada di dalam partai itu merasa, loh ini nggak bener nih, kok yang pemilu kok dia yang terpilih ketua umum adalah Ibu Megawati Soekarno Putri kok. Itu. Sehingga 1997 itu saya salut sekali pada saat itu dengan partai Ka'bah ya. P3 P3 ya. Yang apa namanya, dia menyuarakan tentang untuk bergabung juga di Promega seperti itu. Suara-suara kampanye seperti itu. Tapi tetap hasil pemilu 1997 ditolak oleh masyarakat. Gagal itu semua. Dilantik. Bubar. Diadakan pemilu lagi. Seperti itu. Diadakan pemilu lagi rencananya. Akan tetapi di situ pada tahun 1998, sebelum ada suara Ibu Peduli ditangkep-tangkepin tentang susu harganya meningkat, barang-barang meningkat. Sebelum ditangkep itu saya ketangkep duluan. Saya ditahan oleh rejim Orde Baru. Ketangkep tahun berapa itu? Tahun 98 awal, di bulan Februari 11 Februari. Seperti itu. Ada yang namanya Barisan Merah Putih. Itu digagas oleh PDI Promega. Promek. Karena PDI Perjuangan lahir 1999.
Ya. Promega digagas oleh Bapak Tarmidi Soeharjo. Kita semua itu nggak ada yang pakai baju partai, semuanya nggak ada. Rakyat semua aksi, kumpul di Kejaksaan Agung, demo ke Bulog. Tujuannya ke Bulog biar harga beras murah. Sampai di tengah-tengah Mampang, ternyata aksi yang segitu banyak, di tengah-tengah kita intel semua. Kita dipukul dari dalam ruangan aksi itu, sehingga dipukul, diinjak-injak seperti itu. Saya lari, saya lihat ada mobilnya Pak Tarmidi Soeharjo, saya masuk ke dalam situ. Ternyata itu yang menjadi target penangkapan. Waktu itu Pak Tarmidi Soeharjo sebagai Ketua DPC PD Perjuangan Jakarta Timur, Promega. Saya masuk, ternyata yang di situ yang ditangkap semua. Supirnya ada Bang Iir namanya. Lalu yang masih hidup sekarang ada namanya Bang Marihot. Tapi katanya berapa orang yang ditangkap? 188 orang. Termasuk Bung Bambang. Termasuk saya dan ada satu orang gagu. Namanya Sam. Jadi kalau dihitung lagi berbaris itu sama Orde Baru nih kita tangkap masuk ke Polda Metro Jaya itu disuruh berhitung. 1, 2, 3, 4, 6. Loh kok 5 nggak ada? Ulangi. 1, 2, 3, 4, 6. Loh kok 5 nggak ada? Ternyata satu ada orang gagu yang ikut ketangkap saat itu. Namanya Sam, warga Pisangan Baru, Kecamatan Matraman. Ternyata beliau tetangga saya juga di Matraman, Pisangan Baru. Seperti itu. Lalu jadi yang nangkep bukan militer tapi polisi ya? Ada di depan kita tuh PHH. Jadi yang kerja itu intel dulu, yang injek-injek kita itu, kayak itu tangkap. Di tengah-tengah aksi kita lagi baris aksi, atau kita disuruh duduk semua duduk, yang diri itulah yang intel. Nah, itu kejadian kisah nyata. Tapi yang hidup masih hidup ada Bang Marihot. Mungkin nanti ada lagi Nauli namanya seperti itu. Yang lain sudah banyak yang meninggal, termasuk Pak Tarmidi Soeharjo, almarhum. Jadi saat itu dibawa ke Polda. Di depan kita udah ada PHH semuanya. Dulu PHH semua itu. Pasukan huru hara. Udah siap kalau kita tembus ke sana bisa ditembak kita. Lalu setelah itu saya ditahan di Polda 3 hari. Pak Tarmidi Soeharjo inin cincin aja dia bilang 3 hari itu diapain aja? 3 hari itu saya itu keren. Jadi waktu itu masih Pak Goris Mere. Goris Mere. Jadi ada Ibu Sandra Vertasari, ada saya itu ketahan, orang tua saya nyari di mana aja nggak ada kayak gitu. Mbak Sandra Vertasari ini suami polisi, jadi dia bisa menggunakan telepon. Akhirnya kecarilah lewat telepon itu semua yang ketangkep, nama-namanya dibocorin, termasuk salah satu saya, sehingga orang tua saya bisa menemukan saya di dalam Polda Metro Jaya. Lalu setelah itu diapain aja? Keren. Penyiksaan yang paling keren adalah orang dikasih makan sebanyak-banyaknya. Tapi WC-nya itu hanya 1. Sehingga pas lagi mau BL tuh WC macet, nggak bisa lagi. Dikasih makan, kita kan tahanan politik. Jadi Bapak Goris Mere aja kita turun dari helikopter. Kita baru buka baju. Pimpinan yang di lapangan itu suruh buka baju. Sama Bapak Goris Mere nggak boleh buka baju, jangan buka baju. Turunkan semua, kita baru angkat. Dia ngeri terhadap penindasan hak asasi manusia. Itu keren Pak Goris Mere. Turunkan. Gitu. Jadi kita kan bukan tahanan maling ayam, nggak ada yang boleh buka baju, turunkan. Setelah diturunkan itu, kita baris, suruh berhitung itu. Kaget dia ada yang gagu, tuna wicara ya. Karena dia deketan, akhirnya ada penangguhan penahanan buat beliau, dan disitulah saya keluar. Beberapa ibu-ibu yang menyusui, yang bawa anak juga keluar, kayak gitu. Artinya memang dahsyat. Ada juga pemerhati hak asasi manusia di situ, walaupun Orde Baru ya. Lalu akhirnya ada yang diadili itu sekitar 50-an orang, terus diadili sampai 3 bulan 11 hari seperti itu. Masuk ke persidangan? Masuk persidangan sekitaran 50 orang. Bung Bambang tidak termasuk? Saya tidak, karena saya kan disuruh ngawal yang gagu ini, suruh bawa pulang juga. Di Pisangan Baru ini tetangga saya nih, orang Pasar Jangkrik, saya bilang gitu. Nah, jadi bareng-bareng kita pulang. Saat itu kan saya mahasiswa, Unkris. Saat itu saya mahasiswa. Jadi pas keluar itu, saya ketemu lagi orang-orang, itu ada, kalau orang tua saya tuh di 96-97 itu sering, Bang cari struktur PDI. Emang kenapa? Ini yang rapat di rumah bukan orang PDI ini. Siapa ini? Saya bilang KNPD, Komite Nasional Pro Demokrasi. Di situ ada Mbak Dita, yang mungkin itu
adalah cikal bakal dari PRD. Nah, itu rapatnya di rumah saya, KNPD, Komite Nasional Pro Demokrasi. Itu ada tokohnya namanya Yosi, ada Gianto, seperti itu. Gianto. Saya ada di situ. Bapak saya ini bukan orang PDI. Saya bilang orang PDI yang struktur udah susah dicari, Pak, gitu loh. Kayak gitu, karena udah pada juga lari dikejar-kejar kan, karena kan yang aktif kan PDI Pro Orde Baru, seperti itu. Ya udah cari lagi terus, pasti ketemu orang PD ya. Ketemulah Pak Darmidi Suardjo yang sangat revolusioner. Jadi pada saat 97 itu, kalau ada pasukan itu dulu masih pakai rotan. Dia turun dari truk masih pakai rotan. Dia datang ke kantor PDI Perjuangan Jakarta, PDI Promega Jakarta Timur. Datang, ini ya bubar yang mana ini kantor saya, keluar, lepas sepatu semua, seperti itu. Itu Pak Darmidi Suardjo yang akhirnya jadi ketua DPRD DKI. Itu saya ngikutin dia. Nah, itu saya lari ke mobil, akhirnya saya tangkap itu sama supir Bang Iir, yang masih hidup namanya Bang Marihot. Itu juga bekas namanya yang suka ikut-ikut beliau. Masih hidup. Nah, pada saat ditangkap, diinterogasi pasti. Yang ingin digali informasinya oleh polisi apa? Seputar apa? Pertanyaan pertama penyidik, kamu mahasiswa mana? Itu bener, saya mahasiswa. Saya bilang Unkris. Ngapain kamu itu ikut-ikut aksi? Saya bilang saya nggak ikut aksi. Tapi dikasih lihat fotonya ada. Zaman itu foto. Dari Kejaksaan Agung. Saya bilang saya cuma beli pisang goreng. Saya bilang begitu. Kagak ini ada, ini kamu ini. Wah, saya bilang kacau ini, gawat ini gimana itu kan? Nggak bisa berkutik lagi kan? Ya saya ikut aja. Ini kan pimpinan saya Pak Darmidi Suardjo, saya selalu ke beliau. Saya bilang saya ikut beliau karena memang sepertinya harga-harga barang sudah mulai naik seperti itu. Ibu-ibu sudah nggak sanggup lagi jalan ke pasar, nggak sanggup ada pun. Isunya seputar harga sembako ya, yang harga barang naik melambung tinggi, sama seperti sekarang. Gitu gokil itu. Lalu ditanyain lah itu, lalu di track lah saya ini siapa orang tuanya, siapa disuruh siapa, dikasih duit atau tidak, kayak gitu. Saya bilang saya tidak dikasih duit. Saya melihat Pak Darmidi Suardjo ini adalah orang yang tulus dalam berjuang dan dia ingin menurunkan harga barang, harga sembako. Ya kita mau aksi itu ke Bulog, bukan ke lembaga pemerintahan. Gokil itu. Kayak gitu kalau mau aksi ke Bulog. Itu aksi yang kedua sebenarnya. Aksi yang pertama bebas-bebas saja mereka semua. Oke, nanti kita akan gali lagi seputar aktivitas di kampus ya. Tapi setelah jeda berikutnya. Oke, kita balik lagi di obrolan menolak lupa. Nah, biasanya kalau di episode-episode yang lalu kita masuk ke gigi 1 dulu, gigi 2, gigi 3 dan seterusnya. Sekarang kita langsung ngegas nih ya, ngomong soal situasi mencekam pada saat itu. Nah, situasi di lapangan pada saat aksi bersama-sama dengan Promek ya. Situasi di dalam kampus sendiri gimana Pak saat itu? Setelah saya keluar, saya kan kuliah. Itu kan 11 Februari. Saya juga nangis di dalam, aduh pacarku 14 Februari kasih sayang gimana ini? Kayak gitu kan. Waduh, diambil orang deh. Akhirnya saya keluar kayak gitu. Pas keluar saya bergabung lagi ke orang-orang pergerakan di kanan kiri saya ada saya kebetulan tergabung di GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Setelah itu saya langsung rapat lagi. Jujur, pada saat forum kota terbentuk di IAIN namanya terbentuk, itu saya tidak hadir di situ. Tapi Rio, sahabat saya dari STW Rawamangun bilang, Beng ikut aksi yuk. Mana? IAIN, rapat dulu. Kayak gitu. Disitulah keluar forum kota di tempat bawahnya itu ada komunitas mahasiswa Jabodetabek karena perdebatan pada hari itu di IAIN namanya jangan forum kota doang, nanti kota doang yang berontak. Harus ada komunitas mahasiswa Jabodetabek. Jadi semenjak hari itu forum kota selalu digarisbawahi komunitas mahasiswa se-Jabodetabek. Itu konkretnya seperti itu. Di situ masih ada belum ada beberapa orang yang masuk ke FKSMJ, masih ada rapat di situ, hadir yang masih dulu. Nah, nantilah tahapannya setelah itu ada Bung Raras di situ dari Untak, seingat saya, lalu ada Ari dari ITI. Oke, jadi itu. Berbagai kampus terkonsolidasi di situ ya. Ya seramnya ini begini.
pada saat kita kalau saya kan ngalamin satu fase di mana bendera PDI dipasang gitu kan, kita yang nurunin semua, kita turunin karena kita anti rejim yang bikin harga barang naik. Kita turunin. Jadi suasananya itu kita masih pakai selebaran kerap, kita taruh di habis rapat-rapat mahasiswa nih. Pada saat rapat di IAIN itu kan masih yang pertama nama setuju nggak untuk turunkan orde baru, penyamaan persepsi seperti itu. Menyamakan isu dulu ya. Iya. Kayak itu menyamakan isu seperti itu. Setelah sepakat kan bagaimana teknis pergerakannya. Teknis pergerakannya tadi saya udah kasih lihat juga, ada foto saya pada saat forum kota itu tahapannya ke kampus-kampus terdekat. Kampus terdekat Unkris itu Asafia, STTJ, Borobudur, Sri Swadaya. Kita aksi di situ. Keluar kampus karena nggak ada yang berani. Untuk mengajak mahasiswa dari kampus lain ya. Iya, kan nggak ada yang berani. Pernah satu fase kita ke UI di di Salemba. UI nggak berani keluar juga saat itu. Kita dikata-katain, ini dari mana nih kampus swasta semua seperti itu. Akhirnya kita balik lagi ke UKI. Pernah itu forum kota kita masuk ke UI, sempat 1, 2, 3 dikasih orasi juga di dalam UI di Salemba. Tapi setelah itu kita keluar karena mereka juga nggak mau bersama, nggak mau turun ke jalan. Bahkan kita menawarkan kampus UI Orde Baru, turunin plangnya sebagai kampus Orde Baru, itu kita minta turunin, dia nggak mau turunin. Akhirnya kita keluar balik lagi ke UKI, kita rapat lagi di Salemba. Nah, itu setelah itu kita bikin rapat di kampus-kampus untuk aksi di kampus-kampus di Jakarta Timur, Selatan, masing-masing titik. Kami saya Unkris masuk ke Jakarta Timur. Rapatnya dibikin tim kecil itu rapat di IKIP, ada namanya baru meninggal, maaf almarhum Abdullah. Dia itu orang yang sangat pintar, orang yang sangat pintar sekali saya lihat. Jadi pada saat bikin statement untuk aksi di masing-masing titik itu, saya masuk dalam tim kecil sama Abdullah sama Suma UI. Yang merumuskan statement. Suma UI. Saya langsung bilang, turunkan Soeharto begini. Wah, sama Abdullah saya diomelin. Lu jangan begitu. Yang namanya bikin statement itu ada yang dari umum ke khusus ke umum. Jangan berantakan kayak gitu. Ya karena kan saya terlalu nafsu gitu loh. Nah, itu percakapan saya sama Abdullah, ada Suma juga. Akhirnya kita bikin statement itu, kita aksi di masing-masing titik. Aksi kita di IKIP. Di IKIP, turunkan Soeharto, turunkan harga-harga barang, tetap seperti itu. Anti KKN, itu tetap, itu karena kolusinya luar biasa dan nepotisme. Dwi fungsi ABRI, seperti itu. Kita fokus di statement yang demikian. Yang pertama, turunkan Soeharto karena banyak kolusi korupsi nepotisme, lalu turunkan harga barang, seperti itu. Terus dwi fungsi ABRI, kayak gitu. Kita aksi di masing-masing titik. Unkris ada yang terluka. Namanya Medi, dia fakultas hukum, tulang rusuknya patah. Itu pemukulan yang dialami Unkris pertama kali itu di IKIP. Setewa Rawamangun ada Taufik yang terluka. Semua dilarikan ke rumah sakit UKI. Pada saat itu, kayak gitu. Nah, kalau kita waktu itu ada dari senior-senior yang nengokin lah ke sana. Jadi Unkris digebuk, ada yang terluka pada saat di IKIP itu namanya Medi. Padahal beliau itu senat tapi ikut forum kota. Medi namanya. Nah, itu jadi seru di situ. Artinya aparat itu nahan kita, gitu kan, karena dia udah perintahkan untuk digebukin, dipukulin, kita lari semua. Seperti itu represif sekali. Kayak itu kita nggak bisa menyuarakan pendapat, nggak bisa ngata-ngatain, kayak begitulah. Lalu setelah aksi itu, ya di dalam kita forum kota agak ada terpecah belah juga dalam hal teknis sebenarnya, bukan dalam hal cita-cita. Ada yang lagi awal-awal ya, ada yang ke Fronjak, seperti itu, ada Famret, ada. Saya tetap bertahan di banyak elemen pada saat itu ya. Pecahan-pecahan itu karena teknis aja sebenarnya kalau saya lihat, bukan secara ideologis, bukan secara cita-cita. Soal isu sama semua. Turunkan Soeharto. Tapi setelah itu pada saat itu kan setelah Soeharto tumbang sebenarnya. Nah, pada saat Pak Harto jatuh itu,
Forum Kota jujur dari Unkris ya, memang bukan yang masuk pertama, gitu, masuk ke dalam DPR, gedung DPR MPR. Oke. Bukan Senayan, yang pertama. Ya. Bukan yang pertama, tapi kita akhirnya lolos masuk ke situ. Tim evakuasi itu dibentuk itu kalau dari kita, tim evakuasi itu Bung Roy dan saya sebenarnya. Kita minta didampingi oleh satu bis itu 2 marinir kita minta dampingi pada saat evakuasi. Pada saat Soeharto setelah turun, kita kan tetap dudukin DPR. Tetap stay di situ. Tetap stay di situ. Lalu pas mau keluar itu dibentuk tim evakuasi untuk ngelobi jangan sampai ada orang dipukulin. Tapi sebelum masuk ke situ, tiap hari yang orang-orang di dalam situ kita rapat nih. Kita kan simpul massa. Yang rapat tuh bilang mau dipukulin. Waduh, ada apa namanya? Ada pasukan yang dibentuk oleh mereka itu yang bersorban gitu loh. Pam Swakarsa. Pam Swakarsa, ya. Pam Swakarsa mau nyerang, bohong lagi kayak gitu. Wah, mau sering di belakang. Ya kan zaman dahulu pakai pager, tato. Ya daripada kita serang, kita sepakati kalau kita mau keluar didampingi oleh 2 marinir di belakang bis itu. Nah, kita keluar semua. Kita menganggap kita berhasil menurunkan Soeharto. Kayak itu, berhasil kayak gitu. Ya memang kita pengen turunkan Soeharto, bukan Soeharto yang turun, tapi kan sebenarnya ada cita-cita. Cita-citanya apa? Harga barang turun. Di fungsi ABRI harus nggak ada lagi kayak gitu. Lalu kolusi, korupsi, dan nepotisme nggak ada lagi. Otonomi daerah diperluas biar pembangunan merata. Semacam itu kita sepakat, kita udah bahagia aja. Itu yang kita tuntut pada saat itu ya. Kita tuntut. Nah itu kan repot kayak gitu. Hari ini saya sedih gitu loh. Sedih setengah mati. Sedih. Kita nanti akan masuk, akan sampai di situ. Tapi setelah itu kita kata-katain, kita masih sebagai mahasiswa kita masih ngata-ngatain Orde Baru satu. Ibu Mega bilang stop hujat Soeharto. Saya stop karena beliau adalah kiblat saya. Stop hujat. Semuanya masih ngata-ngatain. Apa berani aja lu, berani ngata-ngatain pas sudah turun gitu, apalagi udah nggak berkuasa, apalagi sekarang udah nggak ada gitu loh. Coba lu dulu gitu, nggak berani. Jadi penyiksaan yang ada pada saat itu tadi ya, dikasih makan sebanyak-banyaknya, WC nggak ada, bayangin. Itu salah satu metode untuk nyiksa orang juga. Gokil, gitu ya. Tapi ada yang dia masih memperhatikan hak asasi manusia, apa? Buka baju. Buka baju, pas saya mau buka baju diturunin. Nah, nanti kita masuk. Nah, dulu kita relatif lebih mudah terkonsolidasi karena kita punya common enemy. Ya, kita punya musuh bersama pada saat itu. Mahasiswa pada saat itu. Nah, tetapi situasi yang terkonsolidasi itu kan tidak datang dengan tiba-tiba. Dia ada prosesnya. Nah, kalau sekarang kita konsolidasi gampang ya, ada media sosial, kita punya handphone ya. Zaman dulu kan susah banget kita, belum ada teknologi komunikasi yang menunjang. Nah, situasi kita berkonsolidasi dulu kan harus kucing-kucingan dengan aparat ya. Rapat dari satu tempat di tempat lain. Selebaran gelap tadi yang saya bilang, selebaran gelap saya taruh di telepon umum, terus kita rapat di rumput-rumputnya UI, orang-orang nggak ada yang tahu seperti itu. Rapat sebelum masuk ke fase reformasi saya sebagai pemuda tuh, saya sempat rapat di rumput-rumput itu biar dianggap juga nih mahasiswa UI udah bergerak, padahal bukan tuh kita. Nah dulu kenapa bikin tahun 96, 97 bikin elemen semacam forkot gitu ya? Padahal Bung Bambang kan sudah tergabung di GMNI pada saat dulu saya di Surabaya GMKI, ya jadi kelompok Cipayung kita kan. Nah dulu situasi kelompok Cipayung sama teman-teman yang di luar kelompok Cipayung kayaknya harmonis saja atau gimana? Iya, dulu salah satunya kan kita teriak-teriak juga biar KNPI dibubarin. Itu loh. Jadi orang-orang yang di situ itu dianggap ya udah produk-produknya Orde Baru juga, dianggapnya seperti itu. Padahal tidak. Ketua umum saya dan sekjen saat itu juga anti banget sama
Orde Baru seperti itu. Iya. Nah, jadi kenapa saya bukan yang membentuk forum kota. Setelah saya keluar dari tanah itu udah terbentuk, dan di situ pada saat saya rapat pertama di IAIN diadakan penambahan nama tentang komunitas mahasiswa Sejabodetabek. Jadi saya bukan yang memberikan nama seperti itu. Kenapa tergabung di situ? Karena memang orang-orang yang revolusioner, menurut teman saya Siri itu, rapat sono, ada Andi Orbano, ayo ikut mahasiswa, gitu ya. Semangat kita. Semangat, masih pakai jaket, disuruh pakai jaket. Lama-lama kita juga harus lepas jaket dan turun ke jalan seperti itu. Kayak begitulah. Oke. Ya, kita break dulu, nanti kita masuk ke menganalisis situasi hari ini ya. Kita bandingkan dengan situasi 98. Kita break dulu. Ya, kita kembali ke perbincangan menolak lupa. Bung Bambang, dulu situasi 98. Kita berhadapan dengan fenomena korupsi, kolusi, nepotisme, situasi yang tidak demokratis, represif dari aparat militer maupun polisi, dan ditimpa lagi dengan krisis ekonomi, ya, harga-harga barang melambung tinggi gitu kan. Jadi pada saat itu kita analisis ya bahwa semua problem bangsa kita, ya, krisis ekonomi dan lain-lain, itu akar persoalannya adalah KKN pada saat itu. Pasti. Ya. Karena ada korupsi, karena ada kolusi, karena ada nepotisme. Itulah akar yang kemudian menjadi bangsa kita carut marut seperti itu. Itu dulu, ya. Nah, situasi hari ini menurut Bung Bambang seperti apa? Apakah kita mengalami dejavu lagi atau seperti apa? Ini bukan dejavu lagi. Kalau dulu kan saya ketangkep teriak cuma turunkan harga. Terus di tengah-tengah itu memang ada yang politisi-politisi turunkan harto. Ketangkap. Itu juga diawali oleh selebaran-selebaran karena takut ya. Kalau sekarang ya gimana? Haris Ashar aja kena undang-undang ITE, gimana tuh. Lalu banyak sekali ya. Meskipun divonis bebas ya. Kayaknya itu untuk meredam supaya tidak ada gejolak. Itu kan psikis terganggu gitu. Begini loh, saya bikin persamaan ya. Persamaan zaman dahulu sama zaman sekarang ya. Tentang militer. Ya. Dulu orang nyulik orang, ataupun yang saya bilang tadi, intel yang berada di dalam saya itu nggak ada yang pakai seragam. Sekarang ampun deh, orang mukulin orang pakai seragam di depan markas. Ampun deh. Saya gemeteran, kaki saya kencing-kencing kayak gitu. Kok ini saya udah setua ini, di zaman saya 20-an tahun kok balik lagi, bukan dejavu lagi gitu loh. Kayak gitu. Terus orang malah agak lebih vulgar ya. Pemakaman. Kayak gitu. Ini keadaan yang sangat memprihatinkan bagi saya, Mas. Kayak gitu. Sangat sedih kita menghadapi fenomena hari ini. Coba tanya ibu-ibu, harga barang naik, pajak semua naik semua. Kayak gitu. Jadi zaman dahulu saya bilang kejahatan yang paling jahat adalah kejahatan yang dibalut dengan konstitusi. Pak Harto selalu sesuai dengan konstitusi. Kayak gitu. Nah sekarang kejahatan yang paling jahat menurut saya kejahatan yang terbalut oleh konstitusi. Kita udah tahu nih, kalau politik itu kan rasa dan sikap ya. Rasa dan sikap kita udah tahu. Teman-teman kita yang ngilang pasti sama oknum Kopassus. Karena pada saat itu beliau menjabat sebagai pimpinan di situ. Itu rasa, nggak ada pengadilan zaman pas hilang itu. Kita pokoknya perasaannya kayak gitu loh. Oknum ya, kayak itu. Tak tahu kan di ujung itu kan terungkap di Mawar seperti itu, terungkap ya. Di Mawar. Nah sekarang ngerasa ada nggak konstitusi digelapkan? Ada, kayak gitu. Kita rasakan, bisa dibuktikan. Dibuktikan oleh apa? Oleh hukuman etik. Sesuai konstitusi nggak pilpres sekarang? Oh sesuai. Gitu. Tapi ada nggak itu
dianggap kejahatan konstitusi, diserahkan kepada masing-masing. Ada etik yang menyatakan. Ya. Legalitas dia dapat, tapi etik enggak ya? Iya, enggak dapat seperti itu. Sehingga kalau zaman dahulu aja kami udah berpendapat, kejahatan yang penjahat adalah kejahatan yang berbalutkan konstitusi. Kayak gitu. Lah sekarang kok kayak begitu. Kejahatan yang dilegalisir oleh hukum ya. Iya. Terasakan ya, kayak itu. Terasakan ya. Saya nggak bilang itu jahat apa kagak, belum ya. Kayak itu, tapi itu terasakan. Apakah itu suatu kejahatan? Kalau hukum kan harus dibuktikan. Kalau ini kan terasakan. Gitu. Terus Pilpres itu 97 tidak adil, kayak gitu, karena dirampas partai. 9 rakyat melawan terus. 97 ke 98 itu rakyat melawan terus. Sehingga hari ini ada gak perampasan parpol? Ada. Pada saat beliau ya nggak tahu siapa yang nginjek itu sendal biru. Di situ orang-orang kalau di TikTok, di Instagram, di Facebook itu langsung lihat sendalnya mereknya ini harganya segini, wow keren loh. Kalau saya enggak, saya bilang ini besok partai biru dimakan ini. Pak Harto ngambil partai dia sebagai dewan pembina, dia ngebina. Nah sekarang ini yang ngambil partai. Siapa ini? Jabatannya apa? Itu persamaannya. Gokil, makanya kalau kayak bukan dejavu, saya bukan dejavu lagi nih, kayak saya ngalamin hal yang sama. Masa mau teriak-teriak lagi, tapi kan nggak bisa kita teriak-teriak yang sama. Karena buat aksi turun ke jalannya zaman itu susah. Lah sekarang untuk membangun satu persepsi yang sama bahwa itu adalah satu kejahatan, satu kecurangan, itu kita harus bangun lagi dari awal lagi. Harus bangun dari awal lagi. Punya gak perasaan yang sama bahwa itu adalah suatu kesalahan atau suatu kekeliruan atau suatu kejahatan? Itu kan harus dinilai gitu loh. Nah sekarang Pilpres orangnya kan pelaksananya pinter-pinter semua, ada pengawasnya, ngasih contoh Pilpresnya 3, ngasih contohnya 2, terjadi di mana-mana. Kertas suara nyampe duluan di sana. Kalau ini kayak 19 masa kayak 1997. Kalau 1997 ke 1999 kita tahu. Karena ada aktivis 98. Pak Harto turun. Sehingga kita bisa bikin partai. Bu Mega mengambil langkah-langkah taktis yang sangat strategis. PDI-nya tetap nggak boleh. Sehingga dibikinlah PDI Perjuangan. Lah sekarang pemilu kan gagal. Lah ini mah pemilunya mau gagal lalu tidak berkuasa atau mau gagal berkuasa. Tapi saya lihat belum ada suatu persepsi yang dahsyat secara bersama-sama bahwa ini adalah suatu kekeliruan, kejahatan atau kebenaran atau kayak itu belum ada. Sehingga orang untuk mau mau mengatakan ini adalah suatu kesalahan, saya lihat kok semua diem saja. Jangan-jangan sekarang situasinya lebih hardcore lagi ya. Misalnya begini, dulu Soeharto itu dia memasukkan anaknya ke dalam inner cycle politik itu dia butuh 20 tahun ya. Setelah 20 tahun dia berkuasa baru anaknya ditarik masuk ke inner cycle kekuasaan. Itu pun tidak langsung jadi wapres tapi menteri dulu kan. Nah sekarang ya belum 10 tahun lah ya. Belum 10 tahun. Belum 10 tahun jadi anaknya sudah langsung masuk ke dalam inner cycle kekuasaan dan bukan menteri tapi langsung wakil presiden. Ya jadi ada sebagian akademisi kita, intelektual kita yang mengatakan bahwa situasi sekarang lebih hardcore ya, KKN-nya ya daripada Orde Baru. Bung Bambang analisisnya gimana? Setuju nggak? Itu bukan beliau sebenarnya yang pertama mengatakan. Karena saya nggak pernah masuk televisi mana-mana, saya selalu mengatakan loh ini kok lebih keras banget gitu loh, kayak kelihatan banget gitu. Lebih vulgar ya? Lebih vulgar banget. Saya katakan tadi, saya diinjek-injek sama orang yang berseragam tapi dia nggak pakai seragam. Itu saya ditangkap dia nggak pakai seragam. Lah sekarang orang dipukulin pakai seragam. Gimana itu kan uang dari mana itu seragam itu kayak gitu. Lalu fungsi dan tugasnya emang ngebukin orang atau memeriksa knalpot kan tidak kayak itu. Itu yang jadi masyarakat pun psikisnya terganggu seperti itu. Pasti terganggu. Pasti terganggu. Jadi apakah keadaan ini sekarang persamaannya harga barang naik.
Pekerjaan susah nggak? Ya, harga barang naik. Lalu mal-mal banyak nggak yang tutup itu semua? Mal-mal semua sepi, nggak ada yang belanja. Saya lihat. Katanya ini karena dampak online. Setelah saya teliti, memang nggak ada yang beli, sehingga dia nggak bisa buat perpanjang kontraknya dan sebagainya kayak gitu. Lalu yang online sukses yang mana aja bisa dihitung semua kok secara matematik, secara valid siapa yang bisa. Jadi keadaan hari ini harga melambung dan dolar tinggi sekali, hutang banyak seperti zaman kayak zaman Orba, tapi yang tidak sama adalah bius, kesadaran. Kesadaran masyarakat ini belum sadar. Karena kenapa? 5 tahun ini orang dicitrakan sampai dengan 75% ke atas seperti itu. Tingkat kepuasan seperti itu. Jadi wah ini kayak tiba-tiba di akhir masa jabatan ya yang sekarang ini ada isu 3 periode. Kalau kita kan orang politik, isu 3 periode. Oh bukan dari atas lah, dari bawah. Itu bukan kita. Lah kalau kita kan merasakan nggak ini dari mana? Kita merasakan. Terus perpanjangan masa jabatan kita merasakan. Bisa tahu nggak kita? Bisa tahu dong kita punya akses masing-masing ke elit-elit politik kayak gitu kan gitu. Kita tahu bahwa ini seperti itu. Lalu apalagi persamaannya? Persamaannya itu adalah pemilu ini dilaksanakan sama seperti 1997. Oke. Gokil ya. Kayak gitu, gokil. Samanya di mana itu? Ya gimana, ini kan kagak ada kecurangan katanya begitu. Oke. 97 kan bilang gak ada kecurangan tapi dirampok partai. Oke. Gitu. Nanti kita masuk lebih dalam di segmen terakhir, di segmen keempat ya. Kita break dulu. Oke, kita balik lagi di segmen keempat. Bung Bambang, tadi kita coba bandingkan situasi hari ini dengan situasi yang lalu. Kemudian pemilu yang segera akan kita hadapi 34 hari lagi kalau nggak salah ya. Kita akan pemilu menuju 14 Februari 2024. Pemilu 97 itu pemilu terakhir Orde Baru. Dan umurnya cuma 8 bulan. Ya, jadi pemerintah Orde Baru pemilu 97 dan secara legal konstitusi itu sah pemilunya. Semuanya. Tapi umurnya cuma 8 bulan. Karena ada rasa ketidakpuasan masyarakat. Nah, itu. Jadi kita akan menghadapi sebulan lagi ya pemilu. Situasinya sepertinya agak mirip-mirip. Jadi pertanyaannya sebenarnya apakah pemerintahan yang dihasilkan nanti oleh pemilu yang sekarang legitimasinya kuat nggak ketika situasi seperti sekarang? Ya, kalau legitimasi secara undang-undang ya pasti mereka yang menang juga akan bilang kuat. Dapat. Tapi yang terasakan kan diawali dari ya terakhir kan ada orang bagi-bagi duit di belakangnya ini, seharusnya kan tidak boleh kan, itu kan money politik, harus tangkap berani nggak berani itu. Kayak itu dibilang sah apa enggak? Ya sah aja menurut mereka. Karena saya tidak punya teman yang sama untuk membangun satu perasaan yang sama dan cita-cita yang sama bahwa ini bukan sekedar kekuasaan, ini tentang welfare state dan prosperity state. Seharusnya mereka semua mikir tentang kemakmuran, tentang kesejahteraan kayak gitu. Jadi apakah seharusnya ya menurut mereka sah saja. Tapi kalau bagi saya kayak gitu diawali dengan suatu hal yang tidak baik ya, kalau saya sih ya kayak gitu. Saya hanya berharap bahwa peserta pemilu ini tetap berjalannya, peserta pemilunya dia jalan, lalu kemenangannya ada di pihak yang benar. Karena masih ada pihak-pihak yang benar di sana. Jadi pemilu 97 itu Soeharto mendapatkan setidaknya 2 legitimasi ya. Sedangkan di kekuasaan itu butuh 3 legitimasi. Pertama, Soeharto punya legitimasi hukum. Ya, karena secara undang-undang sudah sesuai nih ya pemilunya. Kemudian dia punya legitimasi politik karena semua kekuatan politik ngumpul di dia. Yang tidak dipunyai oleh Soeharto saat itu adalah legitimasi etis.
Legitimasi etis itu kan kenapa tergerus? Ketika sebuah pemerintahan melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, disitulah legitimasi etis mulai tergerus. Ditambah lagi penculikan mahasiswa, korban mahasiswa yang meninggal, ya. Nah itu membuat legitimasi etisnya tergerus, maka dia runtuh. Ya. Nah yang sekarang, pemilu sekarang, mungkin dia juga punya legitimasi hukum, oke, dapat. Legitimasi juga, legitimasi politik juga dapat mungkin, ya, karena semua, bukan semua, sebagian besar kekuatan politik ngumpul di dia. Tetapi legitimasi etis, kayaknya saya ragu pemerintah yang sekarang itu akan mendapatkan legitimasi etis ya dengan situasi yang sekarang. Kalau nggak ada legitimasi etis, jangan-jangan umurnya cuma 8 bulan lagi seperti 97. Ya, bisa. Ada satu cara. Memang kita kan pengen loh bangsa ini baik ke depan. Ada satu cara begini loh. Kalau itu kan yang 97 yang Orde Baru tidak mendapatkan legitimasi etis karena semua sudah punya kesadaran sama. Kalau di Hamas tuh 40 tahun sekali peristiwa itu katanya. 40 tahun sekali. Masyarakat tuh sadar tuh 40 tahun sekali. Kalau di siklusnya di Indonesia tuh ya 30 tahun. 30 tahun. Kalau dihitung dari sekarang, kemarin kan tingkat kepuasan juga hari ini berkurang minimal PD Perjuangan berapa persen. Tingkat kepuasan kan terhadap pemerintahan pasti beliau tidak akan puas seperti itu. PD Perjuangan namanya pasti berkurang. Jadi dua ya. Perihal etisnya udah nggak etis penyelenggaraan pemilunya kayak gitu ya. Karena ada orang yang dihukum secara etis. Nah, sekarang sedang berjuang lagi bahwa itu nanti sah atau tidak kayak gitu. Nah ini lebih jadi kesadaran yang hari ini nanti ini misalnya pun ketidakbenaran itu yang menang, itu nanti kalau di Indonesia tuh 30 tahun lagi tuh. Si A, si B, si C itu bakalan diadili lagi, tangkap bersama. Karena saya capek juga. Sekarang ini udah 25 tahun nih. Kalau itu dari karena reformasi. Kan, 20 tahun reformasi kan. Tapi penguasa ini kan baru 10 tahun. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau penguasa ini tidak benar dalam menjalankannya, itu makanya kalau sekarang kita sangat sulit untuk sosialisasi. Oh ini tidak benar, ini benar, sangat berat gitu loh. Sangat berat untuk mempunyai persepsi yang sama bahwa ini ada misalnya ada satu kejahatan jalan yang terbalut oleh konstitusi seperti itu. Kesadaran itu mungkin muncul nanti 20 tahun lagi. Hari ini kita sosialisasi kayak apapun juga memang agak berat gitu loh, karena kita dilanda COVID, anak-anak mudanya seperti itu loh. Jadi untuk melahirkan satu generasi yang seperti tahun 98, saya pikir 20 tahun lagi. Lalu etisnya dapat nggak? Kita harus main bola-bola panjang nih. Nggak, ada bola pendek. Misalnya tiba-tiba peserta pemilunya nggak mau ikut, curang Di sana udah dikirim kertas suara duluan, itu berkali-kali dua peserta pemilunya kurang misalnya gitu. Dan dia mengambil jalur ekstra parlemen, itu bisa lebih cepat. Tapi kan harus dihitung apakah bangsa ini akan menjadi maju atau tidak, atau ini jadi perang Baratayuda dan lain sebagainya. Kayak gitu. Itu bisa lebih singkat karena kesadaran dari pimpinan-pimpinan, curang banget sih gitu. Ada 3 calon cuma 2 kertas di sana udah dikirim, yang sini nggak. Zaman sekarang ini di luar negeri, di satu negara penduduknya banyak nggak diadain TPS-nya. Itu kan terasakan. Kalau misalnya elitnya sadar dan di bawah juga sadar, saya pikir ini sangat cepat. Sangat cepat akan lahir satu pemerintahan yang lebih bersih lagi seperti itu. Tapi andai pun tidak, masih ada harapan. Andai pun dijalankan pemilu ini, berharap bahwa pemilu ini tidak ada kecurangan. Tidak ada kecurangan. Gitu. Jadi ada cara cepat, juga ada cara yang reguler. Reguler itu maksudnya yang menurut siklus 20 tahunan atau 30 tahunan tadi ya. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok ya. Apakah kita mau pakai cara cepat atau pakai cara yang reguler. Tentu saja itu tergantung pada dinamika di luar sana. Tapi disuarakanlah mengenai yang benar itu benar, yang salah itu sebenarnya salah seperti itu. Harusnya pemimpin bangsa saat ini sadar tentang hal itu. Biar semuanya sekarang cita-cita reformasi itu tercapai gitu loh. Jangan sampai ini mundur, balik lagi cita-cita reformasi malah hilang. Ya orang-orang kayak kita keluar dari sini tangkap. Nah, tentu saja kita butuh
elemen mahasiswa, Ya. ya, sebagai salah satu elemen yang signifikan untuk menyuarakan suara moral bangsa, Ya. Terhadap situasi hari ini. Nah, sebagai senior aktivis mahasiswa dulu, kira-kira apa yang bisa kita pesankan kepada generasi aktivis mahasiswa hari ini? Ya, biasanya setiap simpul masa masih membina mahasiswa di kampus masing-masing, biasanya kayak saya juga masih membina anak-anak, adik-adik, hanya untuk mengarahkan yang benar itu benar, selalu seperti itu, on the track, seperti itu. Jadi kalau untuk yang sekarang ini, ya kita terus menyuarakan bahwa ini loh cita-cita reformasi. Ya, yang pertama turunkan harga. Yang kedua, memang kalau zaman dahulu kan turunkan Orde Baru. Yang kedua ya anti KKN. Kayak itu. Dui fungsi ABRI jangan ada. Kalau ada pasti itu repot lagi semua. Seperti itu. Yang ketiga, otonomi daerah ataupun kesejahteraan itu tetap diperluas. Seperti itu. Itu pesan kita. Karena kita kan sebagai aktivis reformasi, kita harus menyuarakan itu semua. Tapi kalau itu di situ udah ada penyimpangan, ya udah, selamat menikmati aja. Jadi dulu kita relatif lebih mudah terkonsolidasi karena kita punya common enemy, punya musuh bersama. Nah, sepertinya sekarang para aktivis mahasiswa harus duduk bersama untuk merumuskan apa musuh bersama mereka. Mungkin bukan musuh kepada orang atau kelompok, tetapi kepada nilai. Misalnya nilai-nilai demokratis, nilai-nilai anti KKN gitu ya. Jadi itulah yang jadi musuh bersama aktivis mahasiswa, ya, bukan lagi orang atau kelompok, tetapi nilai-nilai yang anti demokratis, nilai-nilai yang anti terhadap KKN. Mungkin itu yang bisa mengkonsolidasi gerakan mahasiswa hari ini. Menurut Bung Bambang seperti apa? Sebaiknya mahasiswa berkonsolidasi. Ya, isu bersama memang perlu, ya, tentang demokratisasi, tentang Indonesia ke depan perlu sekali. Tapi hari ini kan kita baru bersuara kayak begitu, diamputasi ketua BEM UGM. Ya, itu tantangannya. Diamputasi ketua BEM UI. Tapi itulah yang tren. Sehingga kalau misalnya keadaan kayak begini, masyarakat yang sadar ya, yang sadar dan berani, itu lahir nanti 20 tahun lagi. Tapi biarkan nih terjadi kayak begini nih, nanti seakan-akan nih Orde Baru tahun-tahun di masa 70, 71 seperti itu kan, kayak begitu. Baru bergerak, ya, aktivis 70-an, ya ditakut-takutin, itu. Bahkan ya orang tuanya disamperin dengan menggunakan mobil aparatur seperti itu kan, begitu. Dengan pakaiannya, dengan kata-katanya, ya orang juga akan takut. Sehingga apa? Akan lahir satu kelompok komunitas yang benar-benar sadar dan berani. Menurut saya 20 tahun lagi. Kalau kita ngebut yang sekarang gimana? Itu harus dibarengin secara bersama-sama dengan elit politik, bukan sekedar pemuda aja. Karena nih ada satu pemuda harus yang ditakutin, bergerak bersama, semua harus bergerak bersama, harus bergerak bersama biar ini nggak terjadi, nggak terjadi satu pembutaan demokrasi, nggak terjadi. Mudah-mudahan semua sadar bahwa hari ini harga barang naik, harus diturunin, bahwa pelaksanaan pemilu itu sudah terasakan kayak gitu, terasakan ketidakadilannya seperti itu, karena tidak ada yang berani. Orang bagi-bagi duit nggak berani bilang money politik, nggak berani. Bagi-bagi nggak ada yang berani. Sehingga kapan bank lahir misalnya gitu, ya udah 20 tahun lagi. Kalau mempercepat, mundur dari peserta pemilu. Ada. Atau ganti itu pelaksananya semua. Lalu ekstra parlementer. Kalau berani, kalau saya kan pengen ngopi-ngopi sama Mas saja. Kita sudah tangkap pesannya. Jadi perbincangan menolak lupa kali ini banyak hal yang bisa kita ambil, bahwa konsolidasi mahasiswa harus bergerak bersama dengan elemen-elemen lain di luar mahasiswa. Itu bisa menjadi booster untuk mempercepat terjadinya perubahan apabila kita melihat situasi hari ini, agar apa yang dicita-citakan oleh
amanat reformasi itu bisa segera terrealisir. Demikian perbincangan kita di Menolak Lupa. Kita akan jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Bung Bambang. Siap Bung, sama-sama Bung, sukses selalu. Ya. Ya.